bersiaplah. Akhir pekan ini membawa satu aturan spiritual yang sangat penting. Dan jika Anda melanggarnya, Anda bisa melepaskan sesuatu yang tidak akan bisa Anda tarik kembali. Berhenti. Jangan ucapkan sepatah kata pun. Akhir pekan ini penuh muatan, dan suara Anda adalah sumbunya. Bahkan komentar terkecil, balasan paling sederhana sekalipun, dapat bergema dan kembali kepada Anda dengan cara yang tidak terduga. Ini bukan soal kelemahan, bukan pula tentang menghindari orang lain. Ini tentang bertahan hidup secara energi. Anda sedang berjalan di ladang penuh jebakan tak kasat mata. Dan setiap kata yang Anda ucapkan berpotensi memicunya. Diam bukan hukuman, diam adalah perlindungan. Sayangnya, kebanyakan orang baru menyadarinya ketika sudah terlambat. Dan jika Anda merasa saya melebih-lebihkan, tunggulah sampai Anda melihat apa yang sudah terlepas. Sesuatu telah dilepaskan, dan itu bukan sesuatu yang halus. Roh kesalahpahaman kini bebas berkeliaran di akhir pekan ini, memutarbalikkan kata-kata bahkan sebelum ia keluar dari mulut Anda. Anda merasa sedang berbagi kasih sayang. Mereka justru mendengar nada merendahkan. Anda merasa sedang menjelaskan diri. Mereka menangkapnya sebagai pengkhianatan. Anda berniat menghibur. Mereka mengartikannya sebagai rasa kasihan. Itu bukan Anda, bukan juga mereka. Itu energinya. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih dari hati yang terdalam untuk kalian semua yang sudah bergabung dan berlangganan di channel Pandangan Mata. Dukungan kalian adalah alasan mengapa channel ini bisa terus berjalan. Tanpa kalian, channel ini tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih juga untuk setiap subscribe, setiap like, dan setiap komentar penuh semangat. Kalian luar biasa. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima, mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda, untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Bab 1. Ketika kata-kata bisa menjerat, diamlah yang menyelamatkan. Kekuatan ini tumbuh dari kecenderungan menjelaskan berlebihan, dari emosi mentah, dari dorongan untuk terus memperbaiki. Namun semakin keras Anda berusaha memperbaiki, semakin cepat semuanya hancur. Akhir pekan terasa seperti waktu istirahat, tapi justru disitulah bahayanya. Ketika Anda rileks, kewaspadaan menurun, dan ketika kewaspadaan menurun, ujian dimulai. Banyak orang tidak menyadari bahwa akhir pekan adalah saat medan energi Anda terbuka lebar, seperti pintu yang tidak terkunci. Itulah mengapa hal-hal kecil terasa lebih menusuk di hari-hari ini. Sebuah komentar dari orang dekat tidak sekadar terdengar, ia melukai. Sebuah perbedaan pendapat sepele tidak mereda, ia membesar. Apa yang Anda ucapkan punya bobot 2 kali lipat. Dan apa yang Anda dengar terasa lebih tajam, lebih berat, lebih sulit diabaikan. Bahaya bukan datang dari kekacauan, justru dari ketenangan. Karena dalam ketenangan, Anda merasa aman untuk mengungkapkan segalanya. Padahal tidak, diamlah yang melindungi Anda. Diamlah yang memulihkan Anda. Kadang, perisai terkuat yang Anda miliki adalah kata-kata yang tidak pernah Anda ucapkan. Dan akhir pekan ini, itulah perisai Anda. Bicara lebih sedikit. Dengarkan lebih banyak. Biarkan orang lain menghabiskan energinya bila mereka mau. Namun inilah letak ujian sebenarnya. Awalnya tidak akan terasa seperti ujian. Ia akan terasa akrab, seolah tidak berbahaya, bahkan tampak aman. Sebuah nada suara yang janggal, komentar kecil yang terasa salah, atau reaksi yang membuat Anda ingin merespons. Ia tidak berteriak bahaya, ia berbisik, dan bisikan itu menggoda Anda untuk terlibat. Begitulah cara perangkap ini bekerja. Ia menyamar sebagai sesuatu yang sudah pernah Anda hadapi, sesuatu yang Anda pikir bisa Anda tangani. Tetapi begitu Anda melangkah ke dalamnya, energi berubah, dan tiba-tiba Anda terjebak dalam lingkaran pembenaran, penjelasan, dan usaha membuktikan diri. Dan semakin Anda berusaha membuktikan, semakin jauh Anda hanyut dari tujuan sejati. Perangkap ini bukan soal kalah atau menang dalam perdebatan. Ini tentang mengalihkan Anda dari jalan hidup. Tujuan sejati Anda tidak butuh pembelaan, ia butuh perlindungan. Itulah mengapa diam sangat penting, karena dia membuat Anda tetap teguh.
Dia mencegah Anda menyia-nyiakan kekuatan untuk pertempuran yang sebenarnya bukan milik Anda. Saat ujian itu datang, dan ia pasti akan datang, ia mungkin terlihat kecil. Tapi di baliknya ada arus yang bisa menyeret Anda ke dalam kekacauan. Dan sekali Anda terperangkap, ia bisa menguras segalanya dari dalam diri Anda. Ingatlah, pertempuran sejati akhir pekan ini bukanlah apa yang terjadi di luar diri Anda, melainkan apakah Anda membiarkan diri Anda terseret jauh dari dalam diri. Jadi, bagaimana cara Anda melewati ujian ini? Bukan dengan menghindari orang, bukan dengan bersembunyi dari hidup. Caranya adalah dengan jeda. Jeda suci sebelum Anda merespons. Akhir pekan ini, setiap momen ketenangan yang Anda izinkan untuk diri Anda sendiri akan menjadi pelindung rohani. Ketika seseorang menekan tombol emosi Anda, naluri pertama Anda mungkin adalah bereaksi, membela diri, menjelaskan, atau meluruskan keadaan. Itulah jebakannya. Sebaliknya, berhentilah sejenak. Tarik napas. Biarkan keheningan berbicara untuk Anda. Dalam jeda itulah kekuatan Anda berada. Keheningan bukanlah kelemahan. Keheningan adalah kebijaksanaan yang berdiri teguh. Berhentilah sejenak sebelum mulut Anda terbuka, sebelum jemari Anda mengetik balasan, sebelum lidah Anda menjawab pertanyaan. Tarik napas dalam, rasakan tubuh Anda. Sadari bahwa setiap detik sebelum Anda merespons adalah kesempatan emas untuk memusatkan energi. Anda bukan sekadar menjawab dunia luar, Anda sedang melindungi dunia batin yang jauh lebih berharga. Karena ketika Anda berbicara dari keadaan yang terkendali, kata-kata Anda akan jarang, tajam, namun syarat makna. Sementara kata-kata yang lahir dari reaksi, tergesa hanyalah energi yang tercecer, membuat jiwa Anda lemah dan kehilangan arah. Akhir pekan ini, ingatlah, ujian terbesar Anda bukanlah bagaimana menghindari pemicu. Tidak, justru pemicu itu akan datang untuk menguji sejauh mana kesadaran Anda telah tumbuh. Pertanyaannya bukan bagaimana lari, melainkan bagaimana Anda berdiri tegak di tengahnya. Saat sesuatu melukai perasaan, alih-alih meledakkannya keluar, arahkan sorot kesadaran Anda ke dalam. Tanyakan pada diri, mengapa ini menyentuh saya di bagian yang paling rapuh? Mengapa ini ingin menarik saya untuk bereaksi? Disitulah pergeseran batin terjadi. Dari sekadar korban keadaan menjadi saksi kesadaran. Dari sekadar reaksi menjadi penguasaan diri. Dan inilah yang jarang disadari banyak orang. Keheningan yang Anda pilih akhir pekan ini bukanlah kelemahan. Itu adalah tanda kekuatan. Keheningan Anda bukan sekadar diam tanpa suara, melainkan pernyataan paling lantang bahwa jiwa Anda telah matang. Bahwa Anda tidak lagi dikendalikan oleh emosi, melainkan Anda sendirilah yang memegang kendali atasnya. Keheningan seperti ini adalah bahasa orang-orang yang dewasa dalam spiritualitas. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus menahan. Mereka tahu bahwa satu kata yang keluar dari ketenangan lebih kuat dari 1000 kata yang keluar dari reaksi. Jadi, ketika akhir pekan ini Anda merasa ingin membalas, ingin membuktikan, atau ingin melampiaskan, berhentilah sejenak. Dengarkan napas Anda. Rasakan bagaimana dunia batin Anda berbisik. Tidak semua hal perlu dijawab. Tidak semua tantangan perlu direspons. Karena pada akhirnya, ujian terbesar bukanlah apa yang datang dari luar, tetapi bagaimana Anda memilih untuk merespons di dalam. Dan bila Anda berhasil menjaga keheningan itu, dunia akan tahu Anda telah naik satu tingkat dalam perjalanan jiwa. Keheningan Anda bukan sekadar diam. Itu adalah bukti kedewasaan Anda. Bab 2. Bahaya tersembunyi dari terlalu banyak menjelaskan. Kebanyakan orang berpikir bahwa kedewasaan adalah tentang berbicara lebih keras, menjelaskan lebih banyak, atau membuktikan suatu hal. Tetapi kedewasaan sejati adalah mengetahui kapan harus menahan api, kapan membiarkan badai lewat tanpa ikut di dalamnya. Ujian Anda bukanlah tentang apakah Anda memenangkan perdebatan. Ujian Anda adalah apakah Anda mampu menjaga kedamaian Anda. Dan menjaga kedamaian berarti memilih diam bahkan ketika ego Anda menuntut untuk berbicara. Ada sesuatu yang sedang bergerak melalui banyak orang saat ini. Sesuatu yang bukan milik mereka, dan ia hidup dengan memakan setiap percakapan. Itulah entitas gangguan. Entitas ini hidup dari niat-niat yang terpecah. Ia makan ketika Anda mulai mengucapkan sesuatu yang bermakna, namun momen itu dipelintir. Ia berkembang ketika percakapan tiba-tiba melenceng.
ketika obrolan ringan berubah menjadi kata-kata tajam. Itulah sebabnya, pertengkaran bisa muncul begitu saja. Mengapa kesalahpahaman terasa lebih berat dari seharusnya? Dan ia tidak muncul secara acak. Ia mencari momen ketika Anda mencoba menjelaskan diri Anda. Pikirkan berapa kali Anda mencurahkan isi hati kepada seseorang, tetapi mereka bahkan tidak mendengar apa yang Anda katakan. Itu bukan sekadar miskomunikasi, itu adalah gangguan yang bekerja melalui mereka, memakan pecahan-pecahan kebenaran Anda yang tak terucap. Tidak setiap telinga layak mendapatkan suara Anda, itulah kuncinya. Setiap kali Anda mencoba memperbaiki, membenarkan, atau membuktikan sesuatu, Anda sedang memberinya makan. Anda sedang memberikan apa yang ia inginkan, kalimat yang terputus, niat yang terbelah, energi yang bocor. Cara untuk membuatnya kelaparan adalah dengan keheningan. Semakin sedikit Anda menjelaskan, semakin sedikit ia memiliki sesuatu untuk dimakan. Kata-kata yang keluar dari mulut Anda, penjelasan yang Anda ulang berkali-kali, bahkan pembelaan yang Anda sampaikan dengan tulus, semua itu, tanpa sadar, menjadi santapan bagi energi yang justru ingin melemahkan Anda. Akhir pekan ini, Anda akan mulai melihatnya dengan lebih jelas. Ada momen-momen ketika percakapan yang tampak biasa, tiba-tiba berhenti begitu saja. Ada kalimat yang Anda coba sampaikan, namun dipotong tanpa rasa hormat. Ada kata-kata yang Anda susun hati-hati, tetapi terasa seakan terhalang, terjerat, atau bahkan kusut di udara sebelum sampai pada pendengarnya. Itu bukan kebetulan. Yang terjadi adalah gangguan yang halus namun nyata. Sebuah energi yang berusaha menenun dirinya di antara manusia, menciptakan kesalahpahaman, menyalakan api kecil dalam hati, dan menjerat pikiran agar sibuk mencari pembenaran. Semakin Anda berusaha menjelaskan, semakin Anda terseret ke dalam jaring halus itu, dan pada akhirnya Anda merasa lelah, terkuras, seolah-olah tak ada yang benar-benar mendengar, apalagi memahami. Namun, ada rahasia yang perlu Anda sadari. Satu-satunya cara untuk bangkit di atasnya adalah dengan berhenti memberinya makanan. Jangan terus mengejar agar dipahami. Jangan habiskan napas berharga Anda untuk membuktikan kepolosan Anda kepada orang-orang yang memang memilih untuk tidak melihatnya. Jangan mencoba merapikan setiap simpul yang sengaja dibuat kusut oleh tangan-tangan tak terlihat. Karena pada saat Anda berhenti memberinya makan, cengkeramannya mulai melemah. Gangguan itu kehilangan kekuatannya, seperti api tanpa bahan bakar yang perlahan padam. Dan ketika itu terjadi, Anda akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar dipahami manusia. Anda melangkah masuk ke dalam tingkat kedamaian yang jarang sekali dicapai kebanyakan orang. Kedamaian itu hadir bukan karena semua orang akhirnya mengerti Anda, melainkan karena Anda belajar bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Ada kalanya diam lebih kuat daripada 1000 penjelasan. Ada waktunya membiarkan kebingungan orang lain tetap menjadi milik mereka, bukan beban Anda. Dan pada titik itulah, Anda merasakan sebuah kebebasan batin yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Inilah pelajaran yang sedang Allah tunjukkan kepada Anda. Ketika Anda berhenti mengejar validasi, ketika Anda berhenti memberi makan energi yang salah, ketika Anda menyerahkan segalanya kepadanya, Anda akan diselamatkan dari pusaran kelelahan emosional yang selama ini mengikat. Akhir pekan ini mungkin akan menjadi titik balik, bukan karena orang lain berubah, tetapi karena Anda memilih untuk berubah. Anda memilih untuk tidak lagi ikut dalam permainan mereka. Anda memilih untuk melindungi energi Anda. Dan yang lebih penting, Anda memilih untuk berjalan dalam ketenangan yang hanya bisa datang dari Allah. Dan disitulah letak kemenangan sejati Anda. Kebiasaan menjelaskan berlebihan terlihat tidak berbahaya, bukan? Anda merasa hanya sedang memperjelas, hanya memastikan orang lain memahami isi hati Anda. Tetapi akhir pekan ini, kebiasaan itu bukan sesuatu yang polos. Itu berbahaya. Itu menjadi parasit. Parasit yang bukan memakan kata-kata Anda, melainkan energi Anda. Setiap kata yang tidak perlu adalah kebocoran dalam perlindungan Anda. Pikirkanlah, setiap kali Anda berkata, tapi maksud saya sebenarnya adalah, atau, biar saya jelaskan sekali lagi, sesungguhnya Anda tidak sedang melindungi diri Anda. Anda sedang menguras diri Anda. Setiap kalimat tambahan adalah satu sayatan lagi di perisai Anda, satu celah lagi tempat energi Anda mengalir keluar. Anda bahkan tidak menyadarinya. Anda merasa seperti memenangkan percakapan, tetapi jauh di dalam hati,
Anda justru meninggalkan arena dengan lebih lemah daripada saat Anda memulai. Parasit dari kebiasaan berlebihan dalam menjelaskan hadir dengan cara yang halus. Ia menyamar sebagai cinta ketika Anda terlalu berusaha menenangkan keadaan. Ia menyamar sebagai kebenaran ketika Anda sibuk membuktikan diri tidak bersalah. Ia menyamar sebagai kebaikan ketika Anda membanjiri seseorang dengan detail yang bahkan tidak pernah mereka minta. Tetapi di balik setiap penyamaran, jebakannya tetap sama. Semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak pula yang Anda serahkan dari dalam diri Anda, hal-hal yang seharusnya tetap terjaga. Dan inilah yang membuatnya lebih rumit. Parasit ini tidak hanya hidup di dalam diri Anda, ia justru berkembang melalui orang-orang yang paling dekat dengan Anda. Mereka tanpa sadar akan menariknya keluar dari Anda. Sebuah alis yang terangkat, sebuah helaan napas, atau sekadar pertanyaan sederhana, "Apa maksud Anda?" sudah cukup untuk membuat Anda menumpahkan lebih banyak lagi, hanya demi dipahami. Namun, disitulah ujian sejati. Menyadari bahwa diam bisa menjadi respons yang paling kuat. Diam bukanlah ketiadaan penjelasan. Diam adalah bukti bahwa kebenaran Anda sudah utuh. Bab 3. Melewati ambang sunyi. Saat jawaban akhirnya datang. Akhir pekan ini, Anda harus belajar menahan dorongan untuk mengisi setiap celah. Saat seseorang mempertanyakan niat Anda, jangan tergesa-gesa membelanya. Saat seseorang salah paham dengan kata-kata Anda, jangan buru-buru meluruskannya. Biarkan mereka berpikir sesuai apa yang mereka yakini. Karena setiap kali Anda melawan parasit itu, medan energi Anda bertambah kuat. Roh Anda semakin tak tersentuh. Bayangkan berapa kali Anda meninggalkan sebuah percakapan dengan rasa lelah. Bukan karena perdebatan itu sendiri, melainkan karena semua kata tambahan yang Anda curahkan. Itulah harga dari terlalu banyak menjelaskan. Dan akhir pekan ini, harga itu menjadi 2 kali lipat. Apa yang tampak hanya sebagai penjelasan kecil, sebenarnya adalah Anda menyerahkan potongan-potongan diri yang takkan pernah kembali. Jadi, jagalah lidah Anda. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak setiap kesalahpahaman harus diperbaiki. Orang-orang yang memang ditakdirkan untuk benar-benar melihat Anda tidak memerlukan penjelasan tanpa henti. Mereka dapat merasakan kebenaran Anda, bahkan tanpa sepatah kata. Dan bagi mereka yang tidak bisa, tak ada penjelasan yang akan pernah memuaskan mereka. Diam Anda bukanlah kehampaan. Diam Anda adalah perisai. Anda telah mencari jawaban, kejelasan, tanda yang bisa meneguhkan segala yang selama ini Anda rasakan di dalam hati. Dan inilah tandanya, hanya saja tidak dengan cara yang Anda bayangkan. Ambang batas keheningan adalah tempat pesan sejati itu hidup. Diam bukan kosong, diam penuh dengan petunjuk. Akhir pekan ini bukan tentang papan visi, afirmasi, atau menuliskan keinginan ke semesta. Semua itu ada tempatnya, tetapi saat ini hanyalah kebisingan. Pesan yang ingin menjangkau Anda tidak bisa menembus obrolan yang tiada henti. Ia hanya bergerak melalui ruang yang hampir tidak pernah kita masuki. Keheningan yang utuh, tanpa permintaan maaf. Bayangkan berdiri di ambang pintu sebuah kuil. Anda tidak bisa mendengar apa yang ada di dalamnya jika terus berbicara di depan pintu. Anda harus melangkah masuk, menyeberangi ambang batas, masuk ke dalam keheningan, dan membiarkan bisikan itu menyingkap dirinya. Itulah arti akhir pekan ini. Sebuah ambang. Ketika Anda bertahan cukup lama dalam diam, sesuatu yang selama ini menunggu izin untuk bangkit akan aktif di dalam diri Anda. Pada awalnya, rasanya tidak nyaman. Dorongan untuk menjelaskan diri, membalas pesan, meluruskan, atau memecah keheningan akan terus menggoda Anda. Namun, semakin lama Anda menahan diri, semakin kuat keheningan itu menjadi. Setelah 24 jam, Anda akan mulai merasakan pikiran melambat, kebisingan lama memudar. Setelah melewati 48 jam, keheningan itu bukan lagi kosong. Ia hidup, dan disitulah ia dimulai. Kejelasan hadir, bukan sebagai guntur yang menggelegar, tetapi sebagai sesuatu yang tak terbantahkan. Langkah Anda berikutnya tiba-tiba terasa jelas, seakan sudah menunggu sejak lama. Sebuah nama yang terlupa mungkin muncul kembali dalam pikiran Anda. Sebuah ingatan yang tak pernah Anda sadari masih hidup di dalam diri, bisa terbuka dan mengungkap maknanya. Diam menajamkan suara takdir. Namun, ada satu syarat yang sering kali dilupakan. Semua itu hanya mungkin terjadi
Jika Anda berani menjaga garis keheningan sepenuhnya, bukan sekadar berdiam setengah hati, bukan pula hampir diam kecuali ketika saya perlu menjelaskan diri. Keheningan yang diminta bukanlah keheningan yang bisa ditawar-tawar. Ia harus utuh, tanpa celah. Karena bahkan satu penjelasan yang sembrono, satu luapan emosi yang keluar tanpa kendali, atau satu percakapan kecil yang sebenarnya tidak perlu, dapat memutus benang halus yang sedang ditenun dan mengulang kembali seluruh proses yang telah berjalan. Ini bukanlah bentuk hukuman. Ini bukan seolah-olah ada kuasa yang ingin menahan Anda, melainkan sebuah ketepatan, sebuah hukum yang sama pastinya dengan hukum alam. Sama seperti api yang hanya akan menyala jika diberi oksigen, atau benih yang hanya akan bertunas jika ditempatkan dalam tanah yang tepat, kesunyian pun hanya akan bekerja bila Anda sepenuhnya menyerah padanya. Kesunyian bekerja seperti sebuah inisiasi, sebuah pintu gerbang yang ketat dan penuh disiplin. Ia tidak bisa dibuka dengan sikap setengah hati. Ia menuntut komitmen penuh, karena apa yang menanti di sisi lain bukanlah sesuatu yang kecil. Bukan hanya sekadar rasa lega sesaat, bukan hanya ketenangan yang dangkal. Yang menanti adalah sebuah cetak biru, sebuah transmisi langsung dari sumber yang lebih tinggi. Sebuah kejernihan yang begitu tajam hingga mampu menggeser berbulan-bulan kebingungan hanya dalam sekejap. Bayangkan sebuah cermin yang penuh debu. Anda bisa mengelapnya sedikit dan melihat bayangan samar, tapi Anda takkan pernah melihat wajah Anda dengan jelas sampai Anda membersihkan seluruh permukaannya. Begitu pula dengan jiwa Anda. Kesunyian adalah kain lembut yang menghapus habis debu itu. Jika Anda berani menahan diri dari setiap godaan untuk berbicara, menjelaskan, atau membela diri, maka cermin itu akan menjadi jernih. Dan pada saat itu, Anda akan melihat bahwa pesan sejati Anda tidak pernah hilang. Ia tidak pernah benar-benar tersembunyi. Ia hanya menunggu Anda berhenti berbicara cukup lama untuk dapat mendengarnya. Ambang kesunyian ini adalah lahan pembuktian Anda. Bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Apakah Anda benar-benar siap menerima kejelasan yang selama ini Anda minta dalam doa-doa Anda? Apakah Anda siap melepaskan kebutuhan untuk selalu menjawab, untuk selalu mengisi kekosongan dengan kata-kata? Karena justru dalam kekosongan itu, suara yang paling tulus, paling otentik, akan muncul. Maka, jangan takut pada keheningan. Jangan terburu-buru mengisinya. Biarkan ia menuntun Anda. Biarkan ia menguji kesabaran dan kerendahan hati Anda. Karena hanya mereka yang berani duduk diam, yang berani menunggu tanpa tergesa, yang akhirnya akan menerima kejelasan yang tidak pernah bisa diberikan oleh keramaian dunia. Bab 4. Diam. Magnet rahasia yang menarik keajaiban. Ada sesuatu yang sudah bergerak untuk Anda. Itu bukan kebetulan, itu bukan kabur, itu presisi. Sebuah wawasan, sebuah peluang, atau sebuah koneksi sedang menuju hidup Anda saat ini. Pertanyaannya bukan apakah ia datang, tetapi kapan, dan waktunya rapuh. Akhir pekan ini menentukan apakah ia tiba tepat waktu atau tertunda. Jika Anda membuka mulut terlalu cepat, Anda justru mendorong takdir Anda semakin jauh. Kebanyakan orang berpikir manifestasi bekerja hanya lewat keinginan, apa yang Anda impikan, yang Anda tuliskan, yang Anda visualisasikan. Namun ada sisi lain, penyelarasan. Dan akhir pekan ini, penyelarasan bukan tentang apa yang Anda lakukan, melainkan tentang apa yang tidak Anda lakukan. Kesunyian yang Anda jaga menjadi magnet yang mengunci Anda ke dalam waktu yang tepat bagi kesempatan itu. Namun disinilah letak bahayanya. Setiap kata yang tidak perlu diucapkan kepada orang yang salah mengguncang posisi Anda. Mungkin Anda tidak melihatnya saat itu. Anda bisa saja berpikir bahwa Anda hanya sedang melampiaskan, menjelaskan, bercanda, atau membela diri. Tetapi kebocoran energi kecil itu mengirimkan riak. Alih-alih menarik peluang mendekat, ia justru mendorongnya ke pinggiran garis waktu Anda. Apa yang bisa tiba minggu depan bisa saja tertunda berbulan-bulan. Kesunyian bukanlah kehampaan. Ia adalah arsitektur. Ia membangun jembatan energi antara tempat Anda berada dan tempat peluang itu mencoba menjumpai Anda. Dan setiap kali Anda memecah kesunyian dengan kata-kata yang tidak diperlukan, Anda mengikis jembatan itu. Satu kalimat ceroboh, satu penjelasan berlebihan, satu percakapan dengan seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk mendengar Anda, itu saja sudah cukup untuk melemahkan strukturnya.
Dan inilah bagian yang jarang dikatakan orang. Ini bukan hanya tentang kata-kata itu sendiri, tetapi tentang frekuensinya. Ketika Anda berbicara tanpa perlu, Anda memasuki frekuensi distraksi. Dan distraksi adalah pencuri terbesar dari waktu yang tepat. Setiap kata yang diucapkan di luar penyelarasan menunda apa yang telah Anda doakan. Akhir pekan ini bukanlah ujian kecil. Ini adalah titik pemeriksaan. Semesta sedang menghitung. Akankah Anda menahan kesunyian dan membiarkan magnet bekerja? Atau justru menumpahkan energi ke saluran yang salah dan melihat terobosan Anda semakin menjauh? Pilihannya tampak sederhana. Tetaplah diam dan biarkan arus menarik Anda maju, atau berbicara dan mendorong arus itu menjauh dengan tangan Anda sendiri. Kesunyian bukanlah hukuman, itu adalah penempatan. Dan saat ini, penempatan adalah segalanya. Sekarang, aura Anda bukan hanya perisai. Ia adalah konduktor. Ia menyerap, menerjemahkan, dan memperkuat setiap arus halus di sekitar Anda. Biasanya, aura Anda tahu bagaimana bekerja dengan tenang. Ia menyaring kebisingan, menyeimbangkan energi yang masuk, menstabilkan suasana hati Anda, dan menjaga batin tetap jernih meski dunia di luar penuh riuh. Namun akhir pekan ini, sesuatu berbeda. Ada semacam getaran yang membuatnya jauh lebih terbuka, lebih peka, lebih bermuatan listrik. Setiap bisikan, setiap ekspresi wajah, bahkan ucapan terkecil dari orang lain bisa masuk begitu dalam, cukup untuk mengacaukan keseimbangan batin Anda. Aura Anda sedang menjadi sirkuit hidup yang sangat sensitif. Dan dalam keadaan ini, setiap kata yang keluar dari mulut Anda akan ikut memberi bentuk pada aliran energi itu, entah ia memperkuat atau justru melemahkan. Itulah sebabnya dia menjadi senjata terkuat Anda. Kesunyian bukan kelemahan, melainkan strategi ilahi. Ia bagaikan baju zirah tak terlihat yang melekat pada diri Anda. Setiap kali Anda memilih untuk tidak menanggapi, untuk tidak menjawab, atau hanya menatap dengan tenang, zirah itu semakin rapat, semakin reflektif, semakin memantulkan energi yang tidak layak masuk ke dalam diri Anda. Bayangkan Anda sedang berjalan melalui ruangan penuh orang. Biasanya, Anda akan ikut terbawa oleh atmosfernya. Ada tawa yang menular, ada keluhan yang menekan, ada gosip yang menggoda telinga. Tetapi kali ini, dengan aura Anda yang terbuka selebar ini, kesunyian adalah pelindung utama. Ia membuat Anda melangkah tanpa tersentuh. Anda hadir, tapi tetap terjaga. Anda ada, tapi tak terguncang. Ketahuilah, energi yang datang dari orang-orang terdekat seringkali lebih kuat daripada yang Anda temui di luar. Justru karena kedekatan itulah, kata-kata mereka bisa masuk lebih dalam. Mereka mungkin tidak bermaksud buruk, namun sekecil apapun nada suara atau pilihan kata mereka dapat menimbulkan getaran yang bertahan lama di hati Anda. Maka Allah memberi isyarat, jaga lisanmu, pelihara kesunyianmu. Sebab terkadang yang perlu dilakukan bukanlah menjelaskan, membela diri, atau melawan, melainkan hanya berdiam dalam cahaya perlindungannya. Akhir pekan ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa Anda sampaikan, melainkan tentang seberapa dalam Anda bisa mendengar. Bukan mendengar manusia, melainkan mendengar Allah. Dalam diam, Anda lebih peka pada bisikan batin, intuisi, dan tanda-tanda kecil yang biasanya terlewat. Dalam diam, Anda menemukan ruang di mana jiwa Anda bisa bernapas lega, tanpa gangguan, tanpa tuntutan. Ingatlah, kesunyian bukan berarti Anda kalah. Justru di dalamnya ada kemenangan yang halus, kemenangan yang hanya dimengerti oleh jiwa yang dekat dengan Allah. Karena ketika Anda memilih untuk tidak berkata-kata, Anda sedang membiarkan Allah yang berbicara untuk Anda, lewat perbuatan, lewat keheningan, lewat energi yang memancar dari dalam diri Anda. Jadi jangan takut dengan hening itu, rangkul kesunyianmu. Biarkan aura Anda menguat, menjadi cermin yang hanya memantulkan cahaya ilahi, bukan kebisingan dunia. Saat orang lain bertanya-tanya mengapa Anda begitu tenang, tersenyumlah dalam hati. Mereka mungkin tak tahu, tapi Anda sadar sepenuhnya. Allah sedang melindungi Anda lewat kesunyian yang suci ini. Bab Hima, pengendalian diri, jalan menuju percepatan takdir. Namun, seketika Anda berbicara tanpa kebutuhan, lapisan pelindung itu retak. Bukan dengan ledakan dramatis, melainkan dengan kebocoran halus, pengurasan energi perlahan yang tidak akan Anda sadari sampai terlambat.
Yang membuat hal ini berbahaya adalah karena seringkali Anda justru merasa terdorong untuk berbicara di sekitar orang-orang yang paling Anda cintai. Dan disitulah kerentanan terasa paling dalam. Anda mungkin berpikir sedang berbagi, menjelaskan, atau mempererat ikatan, tetapi aura Anda tidak melihatnya sebagai ikatan. Aura Anda melihatnya sebagai keterbukaan. Saat aura Anda begitu konduktif, setiap kata yang terucap berubah menjadi celah, menjadi undangan bagi energi statis untuk masuk. Tiba-tiba, percakapan yang biasanya terasa aman mulai berubah. Emosi jadi kusut, kata-kata terasa lebih tajam, nada terasa lebih berat. Diam bukanlah penarikan diri. Diam adalah insulasi. Ketika aura Anda bocor, Anda akan mengetahuinya. Anda akan merasa lebih lelah dari biasanya hanya setelah interaksi sederhana. Anda akan menyadari ada emosi yang bukan milik Anda, namun menetap di dada Anda. Anda akan mendapati diri mengulang kembali percakapan dalam pikiran lama setelah percakapan itu berakhir. Semua ini adalah tanda bahwa aura Anda telah menyerap terlalu banyak, bahwa ucapan Anda telah menipiskan perlindungan Anda. Namun ada lapisan tersembunyi. Aura Anda tidak hanya konduktif terhadap orang, tetapi juga terhadap niat. Saat Anda berbicara terlalu dini, Anda bukan hanya menguras energi, tetapi juga menyebarkan niat Anda ke udara sebelum mereka benar-benar terbentuk. Alih-alih berkembang di dalam medan Anda di mana mereka aman, niat itu malah terlarut dalam statis energi orang lain. Dan disitulah penundaan manifestasi terjadi, saat kejernihan mengabur, ketika visi Anda kembali terasa kabur. Saat ini diam Anda bukanlah pasif, diam Anda bersifat magnetis. Setiap kata yang tidak diucapkan berubah menjadi energi tersimpan, setiap jeda memperkuat perisai. Dengan menahan lidah, Anda mengizinkan aura Anda menjadi lebih padat, lebih bercahaya, lebih mandiri. Dan ketika akhir pekan ini berlalu, Anda akan merasakan perbedaannya. Alih-alih merasa terkuras, Anda akan merasa terisi, seakan ada petir yang tersimpan rapi di dalam dada Anda. Energi itu bukan datang dari luar, melainkan dari keputusan yang sederhana namun penuh kuasa, keputusan untuk menahan diri. Setiap diam adalah setoran, setiap kata yang tidak perlu adalah penarikan. Dan semakin Anda menyadari hukum ini, semakin Anda berhati-hati dalam mengatur arus keluar dari energi hidup Anda. Pengendalian diri bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang diasah menjadi ketepatan. Dunia seringkali salah menafsirkan diam sebagai kalah atau sikap tenang sebagai tidak mampu. Namun, justru dalam diam Anda sedang menimbun kekuatan, menyusun ketahanan batin, dan menunjukkan bahwa Anda tidak bisa dipancing oleh energi yang rendah. Akhir pekan ini, ketika Anda memilih diam daripada berbicara, damai daripada pembuktian, Anda tidak sekadar menghindari konflik. Anda sedang menyatakan kepada semesta bahwa Anda siap untuk lebih. Siap menerima berkat tanpa merusaknya. Siap memegang otoritas tanpa membocorkan energi. Siap memimpin dengan kehadiran, bukan dengan kebisingan. Karena pemimpin sejati tidak butuh teriak untuk didengar, cukup dengan keheningannya. Orang bisa merasakan bobot kehadirannya. Setiap kali Anda menahan dorongan untuk membela diri, semesta memperhatikan. Di saat itu, Anda sedang menunjukkan bahwa ego Anda tidak lagi memegang kendali. Anda tidak lagi diperintah oleh kesombongan, melainkan dipimpin oleh tujuan yang lebih tinggi. Diam Anda bukanlah tanda menyerah, melainkan tanda bahwa Anda menaruh urusan kecil di bawah kaki Anda, agar tangan Anda tetap kosong untuk menerima urusan besar yang disiapkan Tuhan. Pengendalian diri ini bukan tentang mengecilkan diri atau membiarkan orang lain menginjak Anda. Ini tentang memberi sinyal kepada kekuatan yang lebih tinggi bahwa Anda dapat dipercaya, bahwa Anda tidak akan menyia-nyiakan energi ilahi untuk pertempuran sia-sia, bahwa Anda tidak akan menyebarkan cahaya Anda dalam perdebatan yang tak berarti. Setiap kata yang tidak keluar dari mulut Anda menjadi tanda bahwa Anda belajar menguasai diri. Dan bukankah menguasai diri adalah salah satu bentuk kekuasaan tertinggi? Dan ketika sinyal itu diterima, responsnya selalu percepatan. Pintu-pintu yang dulunya terkunci mulai terbuka. Kesempatan yang dulunya terasa jauh tiba-tiba mendekat. Orang-orang yang dulunya tidak memperhatikan kini mulai merasakan perbedaan dalam energi Anda. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka tahu ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda.
Akhir pekan ini bukan hanya tentang istirahat fisik, tetapi juga tentang latihan spiritual. Diam Anda adalah doa. Kesabaran Anda adalah deklarasi iman. Dan keteguhan Anda adalah bukti bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi, biarkan keheningan Anda berbicara. Biarkan pengendalian diri Anda menjadi bahasa yang dimengerti oleh semesta. Karena dari situlah lahir percepatan yang akan membawa Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Bab Sen, keheningan yang mengakhiri siklus lama. Siklus yang telah berulang bertahun-tahun tiba-tiba runtuh. Situasi yang dulu memicu Anda kehilangan cengkeramannya. Pintu-pintu yang tampak terkunci terbuka karena diam Anda membuktikan apa yang tidak pernah bisa dibuktikan kata-kata. Anda tidak lagi terjebak dalam permainan lama. Anda siap untuk tingkat berikutnya. Diam bukanlah kehampaan. Diam adalah kontrak dengan masa depan. Saat Anda lulus dari ujian ini, itu tidak hanya menggeser dunia batin Anda. Itu membelokkan garis waktu di sekitar Anda. Orang-orang yang dulu menguras energi Anda, mulai memudar dari jalan Anda. Kesempatan baru muncul menyambut frekuensi Anda. Bahkan hubungan Anda pun bergeser. Karena ketika Anda berhenti memberi makan kekacauan, Anda tidak lagi menariknya. Akhir pekan ini, setiap kata yang kamu tahan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Itu bukan sekadar pengendalian diri, melainkan sebuah proses pembangunan yang tak terlihat, tapi nyata. Kamu sedang benar-benar meletakkan batu demi batu untuk sebuah fondasi yang kokoh, fondasi yang akan menopang berkat besar yang sedang bersiap datang kepadamu. Setiap kata yang tidak kamu ucapkan, setiap reaksi yang berhasil kamu kendalikan, sesungguhnya adalah energi yang tidak bocor. Energi itu tidak lenyap, melainkan terkumpul, mengental, dan berubah menjadi sesuatu yang lebih padat, lebih berdaya, dan lebih magnetis. Keheninganmu bukan kekosongan, melainkan wadah yang menampung kekuatan. Dan ketika energimu tidak lagi menyebar sia-sia, ia berubah menjadi daya tarik yang tak terbantahkan. Alam semesta merespons vibrasi itu. Berkat yang selama ini tertunda tidak lagi bisa menahan diri. Ia tidak menetes pelan, melainkan datang menerjang, bagai gelombang besar yang tak terbendung. Kamu akan melihat terobosan yang lama terhenti tiba-tiba bergerak. Pintu yang seakan terkunci rapat mulai terbuka sedikit demi sedikit. Keterlambatan yang selama ini membuatmu ragu, mulai terurai dengan sendirinya. Ada sesuatu yang mengalir tanpa kamu paksakan. Ada sesuatu yang bekerja di balik layar, karena kamu memilih untuk diam dan tidak terjebak dalam siklus lama. Bahkan ide-ide yang selama ini hanya menjadi catatan, hanya berputar di kepalamu, akhirnya menemukan jalannya. Ia bertemu dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat, dan momen yang tepat. Semua terjadi bukan karena kamu berbicara keras, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena keheninganmu memancarkan bahasa lain, bahasa yang lebih dalam, bahasa yang tidak bisa diabaikan. Keheninganmu berbicara lebih keras daripada suara manapun. Ia adalah tanda bahwa kamu tidak lagi hidup dalam pola lama yang reaktif. Kamu tidak lagi membiarkan ego memimpin. Kamu memilih damai di atas harga diri. Dan itu bukan keputusan kecil, itu adalah bahasa dari penguasaan diri. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, penguasaan diri selalu menarik ganjaran. Tidak ada pengendalian diri yang sia-sia. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak merespons dengan kemarahan, tidak meladeni dengan kebencian, atau tidak membuang kata-kata hanya demi melampiaskan emosi, kamu sedang membangun otoritas di dalam dirimu. Dengan memilih diam, kamu sebenarnya sedang berteriak kepada semesta. Aku tidak lagi terikat pada siklus lama. Aku tidak lagi budak dari perasaan reaktif. Aku memilih arah baru. Dan saat pengakuan itu keluar dari dalam dirimu, takdirmu mulai bergeser. Kamu melangkah ke dalam otoritas spiritual yang lebih tinggi. Otoritas itu bukan hanya tentang kendali atas orang lain, melainkan kendali atas dirimu sendiri. Dan begitu otoritas itu diakui, baik oleh hatimu, oleh jiwamu, maupun oleh semesta, maka berkat yang tertahan tidak bisa lagi menahan diri. Mereka harus datang kepadamu. Akhir pekan ini adalah momen sakral. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk tertinggi dari kekuatan yang tenang. Dan kekuatan yang tenang selalu melahirkan kemenangan yang nyata. Jadi, ketika kamu memilih untuk tidak berbicara, jangan anggap itu sebagai kelemahan. Anggaplah itu sebagai deklarasi.
Kamu sedang menyatakan kepada dunia bahwa kamu siap menerima hal-hal yang lebih besar. Kamu sedang mempersiapkan ruang agar berkat tidak hanya datang, tetapi juga menetap. Karena sesungguhnya, mereka yang mampu menguasai dirinya sendiri adalah mereka yang sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pembenaran kata-kata. Mereka dipersiapkan untuk menerima warisan rohani, otoritas ilahi, dan berkat yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan itulah yang sedang kamu bangun dengan diam, dengan menahan diri, dengan keheningan yang penuh makna. Jika kamu masih menyimak, aku ingin mengucapkan terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu menikmati konten ini dan ingin melihat lebih banyak, silakan tekan tombol subscribe. Dukunganmu sangat berarti. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetaplah menjaga diri dan subscribe untuk konten penuh wawasan lainnya.